Ibtu Rudiana resmi melayangkan somasi terbuka. Somasi terbuka ini ditunjukkan kepada 3 nama yaitu Dede, Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Dede yang merupakan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku bahwa ia telah diarahkan oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Pengakuan Dede ini diunggah di channel YouTube Deddy Mulyadi yang belakangan itu aktif menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana tak terima dengan tuduhan Dede. Ibtu Rudiana akhirnya melayangkan somasi terbuka. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede, ungkap Pitra Nasution selaku tim kuasa hukum Ibtu Rudiana dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 22 Juli 2024. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra, tudingan terhadap Ibtu Rudiana merupakan fitnah yang kejam dan berdampak pada nama baik. Karena itu, ketiga nama tersebut diminta untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Lalu bagaimana tanggapan Deddy Mulyadi ketika disomasi? Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah, setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah, kemudian saya nanya balik, dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi pulih bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dede saya jemput oleh tim saya, dijemput. Kemudian dengan nggak usah takut urusan kulit, di tempat saya kuliah banyak. Jadi tenang aja, ketemu saya. Setelah ketemu saya, langsung tidak ada bla-bla. Saya jalan, Deddy jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media channel YouTube saya, nggak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami. Tidak ada rencana apapun. Dia bercerita, dan saya sampai ganti-ganti tempat karena waktu itu lagi ada pengajian, jadi suaranya kurang kerekam. Nah, Dede bercerita apapun. Nah, kemudian maka saya menyampaikan, tidak ada 1 detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat, tidak pernah. Dia kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit, itu pas. Nah, kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa? Ya Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan? Ya kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Deddy menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah, itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Nah, kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Itu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Ya, itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya
Tanya aja yang, saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Kuasa hukum Pina, Hotman Paris Hutapea menanggapi Ibtu Rudiana terkait somasi kepada Deddy Mulyadi. Tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi Rudiana. Saya sebagai pengacara dari almarhum keluarga Vina, kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera buat laporan polisi, karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina. Okay? Tuduhan baru-baru ini dari Dede kepada Rudiana sangat vital terhadap kasus keseluruhan. Okay? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar. Jaga kehormatan seragam yang kau pakai, jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda harus bersuara. You kan polisi, kamu kan polisi, kamu sudah dituduh tuduhan yang sangat kejam, ya. Dia tuh sudah viral di mana-mana, oke? Pak Rudiana, kita tunggu apa tindakan kamu kalau benar kamu seorang abdi negara. Aja ya, Kak Deddy udah terima somasi? Belum terima somasi. Deddy udah terima somasi? Belum ada itu somasinya tuh. Masih terbuka tadi. Sudah terbuka. Bilang apa dia? Karena tidak tahu alamatnya gitu. Karena tidak tahu alamatnya ya. Jadi masih terbuka. Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? Terkait apa itu hoax gitu. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar. Iya. Bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Dan tanggapannya Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahui sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan AE, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga yang pahlawan, mau membongkar kebenaran, kok jadi disomasi. Salahkan Deddy apa? Merekam, memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Soal investigasi juga. Investigasi. Jadi Kang Deddy itu melakukan investigasi penelusuran gitu. Katanya dadakan. Loh, itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya, hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Kan sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kang Deddy. Nah, di sini ibu tanya, betul ya Bu ya? Iya. Ini kakaknya yang Ini kakaknya saya. datang ke rumah Kang Deddy kan, minta tolong pada Deddy supaya ini dibantu menjelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang mensomasi? Elsa Sarif. Berarti itu apa itu? Elsa Sarif. Elsa Syarif, Oh, Elsa Sarif. kuasa hukum. Ya, saya pikir supaya jangan salah, kami tunggu dulu lah ya.